Hey ho Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan kata milenial atau generasi milenial. Dewasa ini, kata milenial seringkali disandangkan kepada mereka yang menginjak usia remaja. Namun, tahukah Sobat Factors semua, kalau setidaknya ada 6 jenis generasi yang terbagi dalam kelompok usia loh? Mau tahu apa aja? Fakta Fiktif akan merangkumnya dalam jenis-jenis generasi di Indonesia. Cus, let's do this shall we? Yang pertama, generasi tradisionalis. Generasi tradisionalis juga dikenal sebagai generasi veteran yang berada tahun 1922 sampai 1945. Bila kita lihat, generasi ini ada pada waktu hampir 100 tahun yang lalu. Pada generasi ini, nenek moyang kita hidup dengan serba kekurangan, dan segala sesuatunya dilakukan secara tidak praktis, tidak seperti sekarang ini. Generasi ini umumnya sudah mencapai masa pensiun. Sebagai generasi tradisionalis, mereka mengalami banyak peristiwa besar sejak kelahirannya dan sepanjang masa mudanya. Karena pada tahun-tahun tersebut, terjadi banyak perang di seluruh dunia. Mereka tumbuh dalam keadaan perang, dan generasi ini memiliki rasa patriotisme, pengorbanan, dan kerjasama yang cukup tinggi. Pada zaman ini, radio merupakan satu-satunya alat penghibur dan merupakan sebuah teknologi yang dinilai cukup canggih pada zamannya. Yang kedua, generasi baby boomer. Baby boomer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Generasi baby boomer merupakan bagian penting dari populasi dunia, terutama pada negara-negara maju. Baby boomer muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika tingkat kelahiran di seluruh dunia mengalami pelonjakan, dan terjadilah ledakan bayi baru lahir, yang akhirnya dikenal sebagai baby boom, yang menjadi nama generasi ini. Baby boomer adalah konsumen terbesar media tradisional seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Meskipun begitu, 90% baby boomer memiliki akun Facebook loh. Generasi ini telah mulai mengadopsi lebih banyak teknologi untuk tetap berhubungan dengan anggota keluarga dan berhubungan kembali dengan teman lama. Yang ketiga, generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun-tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi, seperti penggunaan PC, video games, TV kabel, dan penggunaan internet. Generasi X ini mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik, sehingga dapat dikatakan generasi X ini sebagai generasi yang tangguh, namun memiliki karakter yang sangat baik. Beberapa ciri atau karakteristik generasi ini antara lain banyak akal, independen, butuh kenyamanan emosional, lebih suka sesuatu yang informal, dan punya kemampuan usaha atau berdagang dibandingkan generasi sebelumnya. Yang keempat, generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga tahun 1995 pada saat teknologi telah maju. Generasi ini tumbuh di dunia yang mahir menggunakan media sosial dan juga mahir menggunakan smartphone, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi dan informasi. Generasi milenial juga sering dinilai sebagai generasi yang malas, karena terlalu seringnya mereka bermain ponsel ataupun gadget. Namun, sebenarnya generasi milenial adalah generasi yang memiliki keingintahuan yang tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku. Namun, generasi milenial sangat rentan sekali terserang depresi serta gangguan kecemasan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu generasi milenial? Yang kelima, generasi Z.
Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an awal. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai generasi iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Namun, generasi Z juga rentan terkena depresi dan juga anxiety loh. Yang keenam, generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi yang dimulai dengan anak-anak yang lahir pada tahun 2012 dan akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2025. Generasi Alpha atau Gen A dibesarkan di rumah dengan speaker dan perangkat pintar di mana-mana, serta perangkat teknologi yang merupakan hal biasa di rumah mereka. Banyak dari Gen A atau generasi Alpha bersekolah secara virtual lantaran pandemi COVID-19 global dan tertarik pada pembelajaran online. Generasi Alpha juga kemungkinan akan melakukan transaksi keuangan dan membelanjakannya secara digital tanpa terputus dari penggunaan uang tunai. Nah, sudah jelas kan? Itu tadi adalah jenis-jenis generasi yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Factor sudah tahu kan kira-kira masuk generasi yang mana? Semoga tayangan tadi dapat menghibur serta mengedukasi Sobat Factor semua. Stay tune in our channel and see you on the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar bisa berkembang dan bisa selalu menyajikan informasi yang unik serta menarik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan Sobat Factor semua di rumah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ya guys. Just enjoy watching!